Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi sehat Majalaya. Bertemu kembali dengan saya Dr. Jessica Hayani dalam Bisa Bincang Sehat dan Asik edisi spesial Hari Dokter Nasional. Bagaimana kabarnya wargi sehat Majalaya? Semoga sehat selalu. Pada sore hari ini saya sudah ditemani dengan salah satu narasumber kita, yaitu Ketua ID Kabupaten Bandung yang juga merupakan Ketua Komite Medik RSUD Majalaya. Selamat sore Dr. Asep Aziz As-Sopari, SPA MKes MMkes. Sore dok. Selamat sore. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya tegang bertemu dengan Ketua ID ini dok. Jadi dokter, pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk bertemu dalam edisi spesial membahas mengenai dalam rangka Hari Dokter Nasional ke-77, betul ya dokter? Ya, betul. Pada tanggal 24 Oktober kemarin ya dok. Ya. Nah, di kesempatan ini dengan bertemu dengan Ketua ID Kabupaten Bandung langsung, ingin ada beberapa yang kami tanyakan nih dok mengenai Hari Dokter ini. Dari katanya Hari Dokter Nasional ke-77 dengan tema untuk rakyat Indonesia ya dok. Yeah. Nah, sebenarnya menurut Dokter Aziz nih ya dok, apa sih makna dari Hari Dokter Nasional itu sendiri dok, Mangga? Ya, terima kasih Dokter Kiki. Alhamdulillah hari ini kita 77 tahun ya Dokter Indonesia, dan kita mengambil tema Dokter Indonesia untuk rakyat Indonesia. Kenapa tema tersebut diambil oleh kita dan juga seluruh pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia? Kita ini berkaitan dengan reborn ID yang ingin kembali ke hitahnya ya. Reborn artinya bukan berarti ID-nya sudah ada apa-apa, tapi intinya kita ingin memperbaiki kualitas kita ya. Kemudian berkaitan juga dengan Undang-Undang Kesehatan tahun 17 tahun 2023. Ini mengaitkan kita untuk memperkuat kedudukan kita sebagai dokter Indonesia, karena di sana dalam undang-undang tersebut banyak sekali kemungkinan bahwa dokter-dokter yang bukan dokter Indonesia akan datang ke Indonesia, sehingga kita ingin mengukuhkan bahwa pada peringatan ID ke-77 ini Ikatan Dokter Indonesia adalah untuk rakyat Indonesia. Itu makna yang paling global untuk kita semua. Dan ini harus dirasakan oleh kita semua. Dari dulu perjuangan dokter, dari zamannya Budi Utomo, dari mulainya Dr. Soeharto, bagaimana kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi dokter berperan dalam pergerakan kebangsaan, Budi Utomo, dan setelah itu maka kita menjadi dokter yang ikut terlibat dalam segala bentuk kehidupan di Indonesia, bukan hanya di dunia kesehatan, tapi juga di semua segi kehidupan. Dan ini yang ingin kita kembali sampaikan kepada masyarakat, bahwa kita memang dokter Indonesia untuk rakyat Indonesia gitu dok. Iya, siap dokter. Maknanya ternyata sangat dalam ya, dokter Indonesia untuk rakyat Indonesia. Tadi mungkin sempat dibahas juga dok mengenai adanya undang-undang kesehatan yang baru. Kemudian tadi dokter juga sempat membahas bahwa sebenarnya ada peran dokter dalam upaya kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Mungkin sekarang pun zamannya sudah berubah, eranya sudah bergeser. Menurut dokter dok, untuk di zaman yang sekarang ini bagaimana sih peran dan juga tantangan dokter di Indonesia itu sendiri dok? Ya, selain tadi kita tidak pernah menafikan ya bahwa dokter berperan dalam segala bentuk ya. Terutama teman-teman kita yang di puskesmas itu dokternya bukan hanya dokter secara fungsional sebagai dokter, tapi teman-teman kita di puskesmas terlibat dalam segala bentuk peran pelayanan kesehatan dan kemasyarakatan. Ya, jadi sangat-sangat sentral perannya. Ya, bisa dia menjadi seorang dokter, bisa menjadi seorang pendidik, bisa juga menjadi seorang yang tokoh di masyarakat. Nah, ini peran sentral. Ini penghargaan besar bagi teman-teman kita di puskesmas ya, terutama ya, bukan hanya berarti di rumah sakit, tidak ya. Karena di puskesmas itu peran program nasional ya, semua yang melibatkan program nasional akan terpusat di puskesmas tersebut. Nah, ini jadi sebetulnya dari dulu kita memang sudah
menampakkan diri seperti itu, tapi karena berbagai hal, ada misinformasi, kemudian ada peran-peran orang yang ya kurang tidak bertanggung jawab, sehingga kemudian menyudutkan bahwa posisi dokter itu hanya sebagai pelayan kesehatan. Padahal secara sejatinya kita dari dulu memang berperan sangat besar sekali. Nah, ke depan selain kita memang tidak lagi bergerak di pergerakan kebangsaan, karena kemarin di Undang-Undang 17 ini kita dibatasi sebagai organisasi profesi, tapi tetap peran dokter dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita jadi justru ada peran yang lebih nanti. Kita ingin menampakkan bahwa kita sebagai dokter tidak hanya tadi, kita hanya disebutnya sebagai yang eksklusif. Ya, selama ini kan seperti itu ya, kita seperti kelompok yang eksklusifkan diri. Padahal tidak seperti itu dari dulu. Apalagi kalau kita kembali ya, lihat teman-teman puskesmas itu, dokter-dokter puskesmas sangat hebat sekali ya. Saya kebetulan dulu juga di puskesmas, bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Bagaimana program-program kesehatan itu bisa menyentuh ke masyarakat, dan itu di situ fungsinya. Ya, mungkin ke depan kita ingin menegakkan keadilan sosial ya bagi kesehatan. Jadi kesehatan itu sekarang harus berpihak kepada masyarakat ya. Karena sekarang sudah mulai dengan Undang-Undang 17 ini, korporasi yang besar mungkin nanti akan menguasai ya, kemudian teman-teman kita yang dengan mohon maaf ya di daerah-daerah itu akan mungkin agak sedikit terpinggirkan. Nah, ini fungsi kita dokter ke depan, yaitu tadi Dokter Indonesia untuk Praktek Indonesia betul-betul difungsikan, dan kita punya peran yang lebih besar lagi di hal-hal yang lain juga. Itu dok. Iya dok, luar biasa sekali. Tadi seperti apa yang dokter sampaikan, mungkin ternyata walaupun sudah merdeka banyak sekali tantangannya ya dok. Bagaimana media ternyata memperlihatkan apa yang ingin mereka perlihatkan saja, dan ternyata banyak sisi dari dunia dokter atau dunia kedokteran yang tidak diperlihatkan. Tadi juga adanya perjuangan untuk menegakkan kesehatan yang berpihak kepada masyarakat. Banyak sekali tantangannya. Mungkin dok, apakah ada langkah dan harapan bersama yang sedang diperjuangkan oleh IDI juga bersama semua dokter-dokter Indonesia, dok? Ya, izin saya akan kita kemarin di Lamongan ini kita ulang tahun dipusatkan di Lamongan ya, di Jawa Timur ya. Saya mohon izin ya, ini ada pesan dari pengurus besar IDI ya untuk kita semua ya, dokter-dokter di kita ya di Indonesia, terutama Kabupaten Bandung ini ya. Dalam perjalanan kesejarahan tadi ya, IDI mengalami berbagai macam hal. Ya, salah satunya yang paling ujian terbesar adalah kemarin pada saat Undang-Undang 17 itu. Ya, kita bagaimana posisi kita sebagai dokter yang dikatakan kok profesinya mulia tapi malah jadi berbuat hal-hal yang tidak ya. Nah, ini ingin kita betulkan ke depan setelah era Undang-Undang 17 ini, agar semua yang disebutkan tadi ya caplah kalau bahasa itunya yang tadi, mudah-mudahan itu jadi baik lagi. Kemudian kita ingin sebagai tradisi luhur kita ya, IDI itu berkolaborasi dengan siapapun ya, berkolaborasi dari pemerintahan. Kita tidak pernah mengatakan saya berperan kemudian kita meminta harapan dari pemerintah atau apa. Kita selalu ada mendukung semua program pemerintah ya, karena tadi walaupun kita di lembaganya tidak berperan, tapi kita sebagai individu, kita di masing-masing unit kita bekerja itu berperan sekali. Maka kita kolaborasi yang akan kita tingkatkan dengan kemudian tentu saja meliputi etik, kemudian ya kebangsaan kita dikuatkan lagi, kemudian kerjasama kolaborasi antar sesamanya, sehingga individu-individu tidak terlihat sebagai tadi, eksklusivitasnya tidak terlihat lagi, dan kita bisa lebih berperan lagi di masyarakat ya. Kemudian kita juga ingin menjadi agent of change ya. Kemudian kita juga bisa berperan lebih berat, lebih dasar, lebih jauh lagi di peran kemasyarakatan. Kembali lagi seperti dulu, bagaimana dokter dipandang sebagai orang yang bisa menjadi harapan untuk masyarakat itu ya. Kalau sekarang kan sepertinya kedokteran jadi agak pandangannya kurang baik ya. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa lagi membuktikan bahwa kita betul-betul bekerja untuk rakyat, kemudian kita juga mengabdi, pengabdian kita untuk rakyat Indonesia ya.
Karena beda ya, nanti walaupun misalkan mohon maaf ada dokter yang lain dari yang lain, misalkan dari dokter asing, itu akan berbeda kultur, mungkin mereka tidak akan memahami kultur bangsa Indonesia. Nah, kita ingin sebagai dokter Indonesia mampu bersaing, ya, mampu menunjukkan identitas diri, ya, kemudian memberikan personal branding. Oh, ini dokter Indonesia memang untuk rakyat Indonesia dengan segala kemampuan kita, ya. Karena kan sekarang kalau lihat yang asing kayaknya lebih wah gitu ya dibandingkan dengan dokter-dokter. Padahal selama ini ya kita juga berperannya ya tidak mereka juga tidak sebesar itu ya. Mungkin karena untuk orang-orang yang tertentu saja. Nah, ini kita ingin hilangkan itu semua sehingga tadi ya kembali kita dokter Indonesia itu betul-betul dihargai ya. Kemudian cita-cita luhur kita untuk mensejahterakan masyarakat itu juga ikut berperan. Terutama di Kabupaten Bandung ya. Kabupaten Bandung kita alhamdulillah pemerintahnya juga mendukung baik ya kepada Ikatan Dokter Indonesia, kepada dokter Indonesia juga di sini dan memberikan harapan. Mudah-mudahan ke depan kita tidak tergantikan lah, itu aja intinya. Siap dokter. Ya. Itu aja tapi ternyata besar pesan yang disampaikannya ya. Bagaimana untuk melihat kolaborasi, etika sebagai juga agent of change dan misi untuk menunjukkan identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Betul. Untuk rakyat Indonesia. Mungkin dokter apakah ada pesan terakhir untuk tadi kan untuk dokter-dokter, untuk masyarakat Indonesia khususnya wargi sehat Majalaya yang ingin disampaikan, mangga dok. Ya, untuk wargi sehat Majalaya bahwa kita dokter Indonesia tadi ya kita bertekad bahwa kita mendedikasikan diri untuk rakyat Indonesia ya, tidak ada keraguan insya Allah orang-orang Majalaya ya tidak ada keraguan tentang bagaimana dokter-dokter kita punya kompetensi, punya kapasitas ya, dan itu tidak akan pernah lekang. Dan yang paling penting dari semua itu adalah nilai luhur kita sebagai dokter Indonesia yang ingin mengabdikan diri kepada rakyat Indonesia. Sehingga jangan pernah ragu ya terhadap bagaimana dokter spesialis, dokter umum yang produk-produk Indonesia tidak terlalu silap mata dengan adanya nanti mungkinnya ada dokter-dokter yang lain, dokter asing. Nah, kita harapkan kita sama-sama bahu-membahu ya, karena banyak sekali yang akan kita capai ya di periode sekarang. Bagaimana kita menuntaskan TBC ya? Kita masih bergulat dengan TBC yang masih banyak sekali. Kita ingin eliminasi TBC 2030 itu masih cita-cita. Ya, 2050 kita ingin tidak ada lagi TBC di Indonesia. Karena kita juara kedua nih TBC. Mudah-mudahan dengan kolaborasi kita yang baik, masyarakat dengan kita bahwa sekarang pentahelik ya, semua kita berperan dalam pelayanan kesehatan. Kemudian kita concern juga terhadap stunting ya yang sangat besar. TBC, stunting itu program-program nasional yang betul-betul menyentuh kepada masyarakat. Karena bagaimana kita akan berkembang lebih baik kalau masyarakatnya masih sakit ya. Anak-anak yang menjadi harapan kita untuk menggantikan kita nanti, anaknya stunting. Nah, ini harapan kita. Maka wargi sehat Majalaya, mari kita bersama-sama, bekerja bersama, saling percaya, kemudian berkolaborasi lebih baik lagi untuk kepentingan bangsa yang lebih baik ya, untuk rakyat Indonesia yang lebih baik, lebih sehat, lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dok. Terima kasih banyak Dokter Aziz atas waktu dan kesempatannya hari ini. Terima kasih juga wargi sehat Majalaya yang sudah hadir bersama kami pada saat ini. Semoga apa yang dicita-citakan terkabul demi kemajuan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dan juga khususnya wargi sehat Majalaya. Terima kasih banyak Dok atas waktunya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih wargi sehat Majalaya. Sampai jumpa kembali di Bisa Bincang Sehat dan Asik volume berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.